Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan siswa sekolah dasar dan orang tua di Kabupaten Sukabumi diduga keracunan makanan nasi kotak saat pembagian rapor. Kerangka manusia ditemukan di sebuah kebun kosong di Sukabumi. Kawanan geng motor saling serang dengan senjata tajam di Kota Bogor. Ulah geng motor membuat pedagang di sekitar lokasi sepi pelanggan. Ratusan orang yang merupakan siswa sekolah dasar dan orang tua murid di Kabupaten Sukabumi diduga keracunan makanan. Mereka mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, dan buang air besar usai menyantap nasi kotak saat acara pembagian rapor. Ambulans silih berganti membawa siswa sekolah dasar serta orang dewasa ke Puskesmas Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Mereka terpaksa dilarikan ke puskesmas karena mengalami gejala yang sama, yaitu mual, sakit perut, muntah, hingga buang air besar. Diduga mereka keracunan makanan usai menyantap nasi kotak berisi ayam goreng dan saus. Tim medis puskesmas hari itu terlihat sibuk menangani para pasien. Sebagian besar pasien harus diinfus karena mereka banyak kehilangan cairan. Hingga Selasa sore, korban yang diduga keracunan berjumlah 110 orang. 93 orang diantaranya merupakan siswa SD Gandasari, Sindangkerta. Para korban menyantap makanan yang disediakan pihak sekolah saat kegiatan pembagian rapor pada Senin kemarin. Namun keesokan harinya siswa dan orang tua yang mengonsumsi makanan tersebut mengalami gejala yang sama. Mual, karena saya masuk angin, udah dikerokin di tebal kayu putih. Pada subuh-subuh jam 3 mencret, muntah. Habis makan apa katanya, Bu? Mungkin nggak tahu dari sekolah dah. Habis saminan. Habis ini kenaikan kelas. Iya, kenaikan. Rabu pagi, korban yang diduga keracunan makanan bertambah menjadi 118 orang. Mayoritas korban dirawat di IGD Puskesmas Sindangkerta, sedang beberapa korban dirujuk ke RSUD Cililin karena kehilangan banyak cairan. Polisi saat ini sedang menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan dengan menanyakan sejumlah saksi. Hasil pengecekan data dan penyelidikan, kami lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari mulai kepala sekolah, penjual selaku yang dipesankan makanan ayam goreng chicken. Sampel makanan dibawa ke laboratorium kesehatan daerah untuk diperiksa. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Informasi ini bisa menjadi pelajaran agar berhati-hati saat berkendara di persimpangan jalan. Jangan sampai Anda mengalami hal seperti ini. Diduga tak berhati-hati, mobil ambulans menabrak sepeda motor di persimpangan lampu merah di Tasikmalaya. Meski sempat terpental, nyawa pengendara sepeda motor selamat. Sepeda motor yang sedang melaju di Jalan Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, tiba-tiba ditabrak ambulans. Kecelakaan ini bermula saat sepeda motor melaju dari arah timur. Saat melintas di persimpangan Dokar, muncul ambulans dengan kecepatan tinggi dari arah utara sehingga kecelakaan tak terhindarkan. Sepeda motor dan pengendaranya terpental. Meski mengalami luka di bagian wajah, nyawa pengendara motor selamat. Diduga pengemudi ambulans tidak berhati-hati saat melintas di persimpangan lampu merah. Iya, itu sudah masuk mobil. Masuk Iya. Ambulan. Iya, Korban dibawa ambulan. iya dibawa ambulan. Ambulan yang nabrak itu Iya. ya. Oh, posisinya emang motornya dari mana posisi? Dari sana. Dari timur. Iya. Terus ambulannya Ambulan dari sana. dari utara. Jadi ketabrak gitu ya. Kalau ngelihat motornya rusak nggak, Pak? Rusak, motornya rusak. Rusak ya. Rusak sebelah ya udah. Oh. Habis aja motornya sebelah sana. Oh, gitu. Walinya bocor itu ini. Korban sadar nggak, Pak? Mukanya Mukanya yang kena ya? Mukanya, iya. Oh.
Usai kecelakaan, korban dibawa oleh ambulans yang menabraknya ke rumah sakit. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Warga Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi menemukan kerangka manusia di sebuah kebun kosong. Kerangka manusia dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi agar diketahui identitasnya dan penyebab kematian. Tak disangka, sebuah kebun kosong yang berada di belakang perumahan terdapat tulang belulang manusia. Kerangka manusia ini pertama ditemukan oleh Anwar di wilayah Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Anwar saat itu hendak membersihkan rumput di sebuah kebun kosong. Setelah melihat ada tengkorak, ia langsung melapor ke teman-temannya, aparat desa setempat, hingga ke polisi. Habis dari itu udah ngarit udah kelar, ya kelihatan itu ada tengkorak di pikiran saya, itu apa binatang, tahu-tahu saya diperhatikan sama saya belum laporan sama Pak RT, ya saya laporan sama teman-teman saya. Tadi jam 7 tiba-tiba kata teman saya, oh ini mayat orang. Nah tiba-tiba saya langsung laporan sama Pak RT bertiga. Diduga kerangka manusia ini berjenis kelamin perempuan karena di lokasi ditemukan celana panjang berwarna merah, baju berwarna putih dan bra. Kerangka manusia ini kemudian dibawa dan diautopsi di RSUD R. Syamsuddin untuk mengetahui identitas dan penyebab kematian. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kotak amal milik sebuah musola di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Karawang dicuri. Diperkirakan pelaku membawa isi kotak amal sebesar 3 hingga 4 juta rupiah. Pria yang belum diketahui identitasnya ini mengendap-endap masuk ke dalam area musala yang terletak di perumahan Indira, Desa Tegal Sawah, Karawang Timur, Karawang. Pelaku masuk seorang diri, mengambil 3 kotak amal. Setelah mencuri, pelaku sempat mengepel lantai untuk menghilangkan jejak kaki. Pencurian ini merupakan yang kedua kalinya di Musala Ar-Rahman. Namun saat pencurian yang pertama, area musala belum dipasangi kamera pengawas. Diperkirakan uang yang ada di dalam kotak amal sebesar 3 hingga 4 juta rupiah. Satu kali, cuma itu karena belum memasang CCTV ya. Sama kejadiannya juga setelah sholat id kalau nggak salah juga. Karena emang dari panitia belum sempat ngitung, setelah beberapa hari langsung hilang. Nah ini juga sama nih, sholat id juga nih sudah belum kita hitung langsung hilang. Nah, masih jumlahnya berapa? Ya kalau estimasi jumlah ya perkiraan kalau jumlah warganya sekitar 200-an lebih ya, sekitar 2-3 jutaan lebih lah gitu. Tapi yang kotak amal besar kan itu permanen ya, nah itu yang belum kita pastikan itu yang tiap harian kan. Kalau yang kecil kan memang diputar waktu sholat id aja. Gitu. Kira-kira berapa lah Pak? 3 jutaan? 3 juta, 4 juta lah insya Allah. Warga setempat geram. Berbekal bukti video kamera pengawas, warga melaporkan pencurian ini ke Polsek Kota. Syamsul Nur Syam melaporkan dari Karawang. Kawanan geng motor kembali berulah di Kota Bogor sehingga meresahkan warga. Mereka menggunakan berbagai jenis senjata tajam saat saling serang dengan geng motor lain. Warga berharap polisi lebih proaktif mengusut kawanan geng motor ini. Dua kelompok geng motor terekam kamera amatir warga saling serang di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Muarasari, Kota Bogor, Minggu dini hari. Salah satu anggota geng motor terlihat tidak berdaya dan berusaha menyelamatkan diri dari kejaran geng motor lawan. Ulah geng motor membuat warga sekitar ketakutan lantaran mereka menggunakan berbagai senjata tajam. Tidak hanya menakutkan bagi warga, ulah geng motor ikut memukul pelaku usaha kecil di sekitar lokasi karena dicitrakan sebagai daerah rawan geng motor sehingga sepi pembeli. Udah pakai senjata tajam juga itu udah mengerikan. Ya pembeli juga semua takut sini. Apalagi udah viral kemarin kan videonya. Jadi yang kesini juga pada takut. Berarti sepi dong jadinya? Ya, ngaruh juga jadi sepi. Kang? Ditertibin lagi ya, ditertibkan lagi lah kayak kemarin sempat gak ada tuh tawuran, tapi gak tahu ini sekarang kenapa ada lagi.
Warga berharap polisi lebih proaktif memburu geng motor ini tanpa harus menunggu laporan dari korban. Di lokasi tersebut memang berhimpitan atau berbatasan dengan wilayah dari Kecamatan Bogor Timur, sehingga di Jalan Raya Tajur, demikian. Mungkin langkah-langkah kepolisian sendiri? Langkah-langkah yang sudah kami lakukan, ya kami mengembangkan segala macam informasi di sekitar TKP atas pelaku-pelaku yang terlibat, termasuk juga mencoba mengindikasikan terhadap korban-korban yang luka-luka, tapi sampai dengan hari ini bahwa belum ada korban yang melaporkan sebagai korban pembacokan ataupun penganiayaan, dan kami juga di lapangan. Polisi berjanji mengusut geng motor berbekal rekaman video amatir yang beredar di media sosial. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.